Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Mohon izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 4 kelas KPND dengan judul Sistem Proyek Charter dalam Pengadaan Kapal Laut di PT Pupuk Indonesia Logistik. Mohon izin perkenalan. Nama Miftahul Nur Huda, NRP 205810104. Mohon izin perkenalan, nama Muhammad Rizal Hidayatullah, NRP 205810105. Mohon izin perkenalan, nama Muhammad Ilham, NRP 20580110106. Mohon izin perkenalan, nama Muhammad Rafi Abdillah, NRP 205801107. Mohon izin perkenalan, nama Muhammad Arif Budi Santoso, NRP 205801108. Mohon izin perkenalan, nama Muhammad Zanuddin, NRP 205801109. Mohon izin perkenalan, nama Muhammad Fardi Gazmirawan, NRP 20580111111. PT Pupuk Indonesia Logistik atau PILOG adalah anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company atau PIHC yang bergerak di bidang pelayaran dan jasa angkutan laut. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, khususnya pengangkutan pupuk untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia dan bahan bakunya untuk dikirimkan ke pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan BUMN yang tergabung dalam grup PT Pupuk Indonesia Persero. PT Pupuk Indonesia Logistik sendiri memiliki 9 kapal, akan tetapi hanya 8 kapal yang beroperasi dikarenakan kapal Otong Kosasi mengalami kecelakaan kebakaran pada 20 September 2015. PT Pupuk Indonesia Logistik memilih voyage charter sebagai pilihan untuk menyewa kapal atas pertimbangan penyesuaian dengan ketersediaan muatan yang akan diangkut. Pada saat kapal charter digunakan, perusahaan akan terus melakukan monitoring harian agar pelaksanaan pengangkutan tidak melenceng dari jadwal yang sudah ditetapkan. Monitoring pelaksanaan pengangkutan harus dilakukan agar proses pelaksanaan pengangkutan muatan menggunakan kapal charter dapat berjalan dengan baik dan bagi penyewa dapat melaksanakan kewajiban mengembalikan kapal sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian. Penyebab terjadinya sewa menyewa kapal, kurang tanggapnya perusahaan bongkar muat ataupun agen yang ditunjuk untuk mengurusi kapal. Terkadang menghambat proses monitoring harian kapal. Lamanya proses dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak pemilik kapal juga menghambat proses administrasi. Dikarenakan kapal milik perusahaan tidak dapat memenuhi target muatan, maka PT Pupuk Indonesia Logistik akhirnya memutuskan untuk menyewa kapal guna sebisa mungkin memenuhi target muatan yang telah ditetapkan dan untuk memenuhi target yang sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP. Pencarteran kapal laut merupakan suatu cara yang baik untuk mengatasi terbatasnya armada kapal yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran. Metode sewa kapal yang digunakan. 1. Time charter atau penyewaan berdasarkan waktu. 2. Voyage charter, penyewaan berdasarkan trip atau voyage. 3. Broad charter, penyewaan sama seperti voyage charter namun tidak satu set dengan krunya. Namun jenis yang dijalankan oleh perusahaan PT Pupuk Indonesia Logistik adalah voyage charter sebagai pilihan menyewa kapal dengan pertimbangan ketersediaan muatan yang akan diangkut. Kelebihan dan kekurangan penyewaan kapal. Penyewaan kapal menggunakan voyage charter berdasarkan pada pedoman prosedur pengadaan jasa kapal charter yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga pengadaan kapal menggunakan voyage charter tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.
Alasan pemilihan voyage atau freight charter karena pada prinsipnya perusahaan melihat tentang ada tidaknya muatan yang akan diangkut. Kelebihan dibanding dengan sistem lain, misalnya voyage charter adalah jika tidak ada muatan, maka perusahaan tidak perlu menyewa kapal. Berbeda halnya jika menggunakan time charter, perusahaan harus membayar sewa charter kapal baik kapal digunakan maupun tidak digunakan. Dalam voyage charter, pemilik kapal bertanggung jawab atas semua biaya yang menyangkut kapal seperti kapal akan bersandar dalam proses pengangkutan maupun bahan bakar dan kebutuhan ABK. Sedangkan yang menjadi kekurangan adalah dalam membayar sewa kapal yang sangat besar karena sesuai muatan yang diangkut dan sesuai trayek perjalanan dengan harga yang pasti. Next, Burhan. Penyewa kapal tindakan pemeriksaan dan pemakaian kapal, mencari ruang kapal untuk mengangkut muatan, memeriksa dokumen kapal seperti ship portsqual kapal itu sendiri, nama kapal, bendera, tahun pembuatan kapal, status kapal, DRT atau NRT, DWT dan kapasitas muat. Next, Ilham. Dokumentasi foto. Hasil penelitian menjelaskan tentang pengadaan angkutan kapal charter di PT Pupuk Indonesia. Logistik dilakukan dengan menggunakan voyage charter, yaitu percharteran atau penyewaan kapal berdasarkan hitungan perjalanan. Proses pengadaan kapal tersebut dilakukan dengan pedoman yang telah dibuat oleh perusahaan serta aturan charter party. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kapal yang akan dicarter adalah ship particular, kapal itu sendiri, nama kapal, tahun pembuatan kapal, status kapal dalam kurung milik keagenan atau charter, bendera, GRT, NRT, DWT dalam kurung dead white tune, dan kapasitas muat. Kesimpulan terkait dengan hal tersebut, maka perusahaan melakukan pengawasan atau monitoring secara komprehensif dari berbagai spek, mulai dari perencanaan kebutuhan ruang muat, menjaga hubungan baik dengan pihak pemilik kapal atau broker charter terkait dengan ketersediaan kapal sampai dengan pada kegiatan pelaksanaan bongkar muatan. Hal tersebut bertujuan agar pengadaan kapal charter dengan efektif dan efisien. Walaupun demikian, hambatan masih dihadapi dalam pengadaan kapal charter seperti masih kurang tanggapannya bongkar muat, ship broker, atau agen yang ditunjuk perusahaan untuk mengurusi kapal. Hal ini berakibat pada lamanya proses melengkapi dokumen yang digunakan untuk pembayaran kapal charter yang menjadi kewajiban dari charter. Rancangan pemecah masalah. Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran dari penelitian ini adalah PT Pupuk Indonesia Logistik harus segera melakukan suatu sistem monitoring agar kegiatan operasional, khususnya proses penyelesaian dokumen kapal, dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian dari kami, presentasi kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.